Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun berada, semoga sehat selalu. Sebelumnya saya mohon maaf baru aktif kembali karena ada sesuatu hal yang saya tidak bisa tinggalkan ya teman-teman. Insya Allah mulai hari ini dan kedepannya saya akan aktif kembali di channel ini. Di video kali ini saya akan memperbaiki lubang casan ya teman-teman. Jadi speaker Bluetooth yang dulu saya modif dengan ampli mini ini sudah mencapai 1 tahun, ternyata sering dicabut colok ya. Jadi saya akan rubah, tadinya kan bisa dicolok cabut ya. Sekarang saya mau langsungkan saja disambung kabelnya. Jadi nanti ini bisa permanen ya, langsung ke casan gitu kan. Bedanya kemarin kan lebih simpel. Kalau yang lalu itu lebih simpel, jadi ini dicabut bisa portable lah intinya ya gitu. Untuk menyambungkan kabel charger atau kabel cas ini saya perlu mengukur dulu ya teman-teman. Jadi ini saya nanti potong. Nanti diukur, saya mau ngambil plus minusnya aja. Kabel positif dan negatifnya aja, nanti langsung disambung ke sini. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Langkah pertama saya mau potong dulu untuk ininya, tipe C nya ini saya nggak pakai, nanti langsung saya kupas dengan mengambil 2 kabel saja. Jadi saya potong dulu. Nah ini dipotong, ininya dibuang, lalu kita kupas kabelnya ya teman-teman. Kita kupas dengan menggunakan cutter. Nah setelah terkupas ini nanti saya akan mengukur untuk mengambil plus minusnya. Jadi ini hanya berapa ya? Ini ada berapa kabel nih? Kita lihat dulu. Nah ini ada 4 kabel ya teman-teman. Dari 4 kabel ini nanti saya ukur mau ambil 2 kabel saja. Oke. Dan di video sebelumnya juga ini sudah ada, tapi saya mau buat ulang ya teman-teman. Oke, saya sudah siapkan ya. Ini colokan listriknya, kepala casannya saya colok dulu. Nah, setelah ini kita colokkan USB-nya. Nah, setelah masuk ke sini, saya mau ukur nih kabelnya mana yang min plusnya ya. Tapi udah itu ya, udah umum biasanya nih yang kabel minusnya itu warna hitam, kabel plusnya itu warna merah ya. Jadi karena udah sering, kita langsung coba aja. Ini abaikan kabel yang 2 ini. Lalu kita ukur kabel yang warna merah dan kabel warna hitam. Oke. Untuk pengukurannya saya membutuhkan alat ini. Alat tester digital ya teman-teman. Kita hidupkan dulu. Ini atur untuk ke DC ya. Jadi yang dibutuhin kan arus outputnya itu 5 ya. Ini kalau casan ini masih bagus karena masih saya pakai. Tapi ini kabelnya ini kayaknya nggak bagus. Oleh karena itu kita harus cari kabel lagi ya. Jadi ini saya pastikan kabelnya nggak bisa dipakai, harus diganti. Paling saya ambil kepalanya aja, ininya saya ambil kepala USB-nya, nanti saya sambung dengan kabel ini. Ada kabel bekas juga, jadi saya manfaatin. Tapi saya itu dulu ya, ininya saya kupas dulu, bisa disordel pakai kabel ini. Oke, ini saya sampingkan dulu. Kita itu dulu ya, ini saya black dulu biar bisa dimanfaatin dengan kepala USB-nya aja. Ini sudah saya belah. Oke. Jadi hati-hati juga ya, takutnya kena tangan pisaunya. Nah setelah ini kita buka. Ini nggak apa-apa, kita rusakin aja. Kita cuman butuh ini aja ya,
kepalanya aja mau kita ambil. Nah, ini udah ya. Oke, saya hanya butuh ininya saja. Kita ambil ya, teman-teman. Kita ukur nomor 1, pin 1 dan pin 4 ya. Pin 1, pin 4 ini mengeluarkan 5,20 volt. Beda ya, tadi kalau pakai kabel dia mengeluarkan 3,0 itu ya. Berarti kan itu nggak ini ya, nggak sesuai dengan voltasenya output dari kepala charger ini. Nah, kalau dibalik itu biasanya ada tanda minus. Yang hitam di nomor 1, yang merah di nomor 4. Nah, ini ada tanda minus ya di ini. Di testernya itu ada tanda minus gitu. Jadi menandakan kalau dibalik itu, kelihatan nggak ya teman-teman? Mudah-mudahan kelihatan ya. Gimana caranya? Nah, gini nih. Oke teman-teman, saya ulangi ya teman-teman supaya lebih paham ya untuk pengukuran ini. Bagi yang sudah suhu, mohon maaf ya. Ini jika ada teman-teman yang belum paham, saya jelaskan untuk supaya tahu bagaimana mengukur output dari kepala charger ini. Karena kalau kita udah tahu, kita bisa memodif apapun gitu ya yang berhubungan dengan arus 5 volt DC. Kan tadi saya ukur itu dari pin 1 pakai merah. Nah, sekarang dibalik, pin satunya pakai hitam yang probe ini, dan nomor pin 4-nya itu pakai merah. Jadi kita lihat di sini ya, lihat di testernya itu ada tanda minus. Berarti kita sudah mengetahui ya. Berarti yang ini, yang nomor 1 itu adalah plus, dan yang nomor 4, pin nomor 4 itu adalah minus. Nah, sekarang saya balikin ya, karena ini sifatnya probe itu, yang probe merah adalah plus, probe hitam adalah minus. Nah, kita pin 1 yang merah sebagai plusnya, dan pin 4 adalah sebagai minusnya. Di sini tidak ada tanda minus ya, berarti ini kita udah bisa mengetahui bahwa pin nomor 1 adalah plusnya dan pin nomor 4 adalah minusnya. Nah, setelah ini kita bisa aplikasikan ya teman-teman. Ini saya matiin dulu. Jadi kita sudah bisa mengaplikasikan dari kepala USB ini untuk dipasang kabel gitu ya. Di warna kabel ini ada isi 2 ya, karena saya membutuhkannya hanya arus plus dan minusnya. Jadi nanti yang warna merah saya pasang di pin 1, dan warna biru saya pasang di pin nomor 4 gitu ya. Oke, tinggal saya mau ambil itu dulu ya teman-teman, solderannya. Jadi nanti saya sordel di sini. Setelah itu baru kita bisa dibungkus biar aman. Oke teman-teman, saya udah siapkan ya sordelnya. Ini saya kesampingkan dulu. Ini sordelnya saya colok dulu ya, supaya ini. Nah, ini udah nyala sordelnya. Di sini ada pilihan ya, ada high, ada low, ada off. Kalau di sini off, kalau panasnya low dia warna hijau. Nah, ini kalau high itu warna merah ya, indikatornya warna merah. Sambil nunggu panas, kita siapin ya yang mau disordel itu apa ya. Nah, ini kita cabut dulu ya. Kita cabut set. Nah, ini kita pasang di sini supaya memudahkan untuk penyolderannya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini sudah panas solderannya. Jadi pertama kita kasih timah dulu biar nempel. Setelah kita kasih timah nomor 1 dan nomor 4,
Mari kita tempelkan ya. Ini saya pakai pinset biar itu ya, jadi tangan kita itu nggak panas gitu ya. Jadi pakai tambahan bantu dengan pinset. Jadi tetap kita pekerjaan itu harus safety ya. Jangan melukai diri kita sendiri. Oke, kita tempelkan ya. Kita tempelkan ini pin 1 ke warna merah ya. Oke, ini sudah nempel ya. Kabel merah sudah nempel di pin 1. Dan yang warna biru sebagai minusnya ini kita tempel di pin 4 ya. Ini sudah nempel pin 1 dan pin 4. Nanti kita tinggal rapihkan aja. Untuk pembuktian ya teman-teman, kita ukur ulang ya. Ini sudah tersambung, kita colokan lagi ke casan. Jadi nanti ini saya itu ya, saya pakai solasi. Ini sementara begini dulu. Nah, untuk pembuktian bahwa kabel tadi yang bawaannya yang merah berfungsi atau tidaknya, kita sudah mengganti kabelnya dengan yang ini ya. Kita colokkan ke casan ini, kepala casan, lalu kita hidupkan, kita ukur lagi dengan multitester digital. Oke, mengingatkan kembali ya, yang probe merah ke kabel warna merah dan probe hitam ke warna biru. Nah, di sini sudah tertera ya 4,5 ya. Jadi kenapa ini berkurang ya? Tadi kan tanpa kabel 5, sekian ya, sekarang 4,7. Jadi menandakan ini sudah arusnya itu sudah mengalir kepada kabel ini. Jadi semakin panjang kabel dia akan berkurang sedikit ya, karena sudah terhubung arus alirannya itu melalui kabel ini. Proses selanjutnya saya buka ininya dulu ya. Untuk buat micro USB-nya saya buka dulu. Oke, ini sudah terbuka ya. Jadi nanti saya langsung sambung di sini. Ini kabel min plusnya ini. Jadi nanti langsung disambung ke sini ya, kabel yang udah saya buat tadi. Oke, saya putus aja ini kabelnya. Saya putus dulu. Pakai apa ini? Ini kabel sudah terputus ya teman-teman. Sudah terputus. Buat menyambung ujung kabelnya saya sordel supaya memudahkan untuk penyambungan ke kabel yang lain. Jadi saya sordel dulu ujungnya. Dan juga yang kabel ini satunya lagi, supaya memudahkan untuk penyambungan. Jadi ini harus disordel dulu. Oke, lanjut untuk penyambungan yang kabel USB-nya ya, yang kabel rakitan. Kita sambung ke ampli mini ini. Yang kabel merah ke kabel merah. Kita tinggal panasin aja, nanti dia nempel sendiri ya.
Oke, ini udah ya, udah tersambung. Kita tinggal tutup lagi. Sebelum penutupan box ampli mini ini, saya mau sholat tip dulu yang tadi sambungannya disordel supaya tidak short antar kabel ya. Untuk sholat tipnya saya pakai sholat tip hitam, kita lilit secukupnya aja. Untuk durasi sengaja saya percepat ya teman-teman supaya tidak terlalu lama. Jadi intinya ini kedua ujung kabel yang tadi disordel kita sholat tip. Lalu kita rapihkan kembali kabel-kabelnya. Setelah dirasa kabel-kabelnya sudah rapih, mari kita tutup kembali. Box ampli mini yang sudah Bluetooth ini terdiri dari 4 baut, kita pasang kembali. Kemudian setelah menutup box ampli mini, saya mau cetak yang kepala USB-nya ini karena masih terbuka ya. Jadi saya mau cetak pelindung kabel di kepala USB ini menggunakan lem bakar ya teman-teman. Untuk lem bakarnya ini saya panaskan dengan mata sordel. Ini cukup panas ya, 30 watt ini. Jadi sangat cepat juga untuk melelehnya si lem bakar ini. Nah teman-teman, ini hasil cetakannya ya, lumayan lah untuk pelindung kabelnya. Jadi tidak terlihat sordelannya ya. Ini menurut saya lumayan sekali ya. Kita tinggal colokin aja ke kepala chargernya. Nah ini sudah nancap. Oke teman-teman, ini sudah berhasil ya. Dan ini juga sudah terlihat menyala. Sudah tidak pakai konektor charger lagi. Dia langsung disordel ke dalam. Terus untuk menghidupkan box ampli mini ini, kita tinggal naikin aja ke atas. Nah ini ada bunyi Laya musik katanya. Ini udah siap ya, Bluetooth untuk musik itu udah siap dinyalakan. Oke, kita tes musik ya. Kita play dulu musiknya. Ini sudah nyala ya musiknya ya, sudah normal. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar ya. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.